Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Hiduplah seorang pemuda tampan bernama Rehan. Usianya sekitar 25 tahun. Malam itu, Rehan sedang asik menonton pertandingan sepak bola bersama sang ayah. Ayahnya bernama Rohim. Sekitar 1 tahun lalu, semenjak sang ibu meninggal, mereka hanya hidup berdua di rumah yang terlihat sederhana, namun nyaman untuk ditinggali. Pak Rohim bekerja di salah satu perusahaan sebagai staf administrasi perkantoran. Meskipun Rehan sudah dewasa, Pak Rohim merasa kasihan kepada Rehan, anak satu-satunya. Beliau berencana untuk mencari istri, agar di rumah ada yang mengurus dan memperhatikan Rehan. Singkat cerita, kedatangan mama baru yang menggoda hasrat. Malam itu, Rehan sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tak lama terdengar suara ketukan pintu rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Rohim sambil mengetuk pintu. Kemudian Rehan berjalan menuju pintu. Begitu ia membuka pintu, Rehan terkejut dengan kedatangan sang ayah bersama seorang wanita. Rehan hanya terdiam, mematung sambil memandang wanita yang dibawa sang ayah. Kemudian mereka duduk di sofa ruang tamu. "Rehan, kenalin, ini Tante Widya, calon istri ayah, sekaligus mama baru buat kamu," ucap sang ayah. "Hai Rehan," ucap Tante Widya sambil mengulurkan tangan. Kemudian aku menjabat tangan Tante Widya. "Terima kasih sudah menerima Tante di rumah ini," ucap Tante Widya tersenyum sambil menatap mataku. Aku sedikit terpesona dengan kecantikan Tante Widya. Tubuhnya yang seksi dan montok, kulitnya yang putih dan mulus, serta kedua pepayanya yang besar dan montok, membuat aku sedikit gugup. Sungguh wanita yang sempurna. Bopongnya yang besar, seolah menambah kecantikan Tante Widya. Entah mengapa, tiba-tiba saja jantungku berdebar kencang. Pikiranku melayang kemana-mana. Perasaanku campur aduk, mendengar Tante Widya akan menjadi mamah baruku, dan tinggal di rumah ini. Malam itu kami makan bersama. Aku duduk di samping Pak Rohim, calon suamiku. Namun Rehan terus memandang ke arah tubuhku. Tatapannya yang tajam dan dalam membuatku sedikit gelisah dan bertanya-tanya. "Ayo sayang, dimakan. Jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri," ucap Pak Rohim sambil tersenyum kecil. "Oh ya Rehan, sebentar lagi, ayah akan segera menikah dengan Tante Widya. Bagaimana? Kamu setuju tidak ayah menikah dengan Tante Widya?" ucap sang ayah sembari tersenyum. "Iya, aku setuju. Yang penting ayah bahagia," ucap Rehan sambil memandang ke arahku. "Terima kasih nak, kamu memang anak yang baik dan selalu mendukung ayah." Mendengar jawaban Rehan, aku merasa senang. Selesai makan, Rehan pergi meninggalkan kami. Ia berjalan masuk ke dalam kamarnya. Aku sedikit penasaran dengan sikap Rehan yang dingin. Singkat cerita, setelah aku dan Pak Rohim resmi menikah, dan sudah sah menjadi pasangan suami istri, aku berangkat ke Bali untuk berbulan madu di sana. Sekitar 1 minggu kami di Bali. Setelah puas berbulan madu di Bali, akhirnya kami pulang ke rumah. Karena besok pagi suamiku harus kembali ke kantor. Sore itu kami tiba di rumah. Akhirnya sampai juga di rumah, ucap batinku. Aku segera masuk ke dalam rumah. "Rehan, anak kamu kemana? Kenapa aku tidak melihatnya?" ucapku kepada suamiku. "Tidak tahu, mungkin dia ada di kamarnya," ucap suamiku. "Ya sudah, aku mau mandi dulu. Aku sudah gerah," ucapku kepada suamiku. Aku mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu aku membuka pintu kamar mandi, ada Rehan, anak suamiku, sedang mandi. Saat itu juga mataku langsung membesar ketika melihat tongkat Rehan yang besar dan panjang. Astaga, apa itu besar sekali!
lebih panjang dan besar milik Rehan dibanding ayahnya. Aku hanya diam mematung, sambil memandang tongkatnya yang besar dan panjang. Aku hanya bisa menggigit bibir bawahku. Pikiranku melayang kemana-mana. Jantungku berdebar kencang. Aku tergoda dengan tongkat yang dimiliki Rehan. Sungguh tongkat yang besar dan panjang. Pasti rasanya lebih enak dan menggairahkan. Namun aku tidak bisa lama-lama di sini. Dengan berat hati, aku segera menutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamarku. Sayang, ada apa dengan kamu? Kenapa wajah kamu terlihat panik? Ucap suamiku. Tidak apa-apa, aku lupa membawa pakaian kotor. Ucapku sembari tersenyum kecil. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 1 malam. Aku terbangun dari tidurku. Aku melihat ke arah suamiku yang masih tertidur dengan lelap. Mungkin karena kecapean. Kemudian aku membuka pintu kamar, melangkah menuju dapur, berniat untuk memasak mie rebus. Selesai masak mie, aku duduk di sofa sambil menyantap mie buatanku. Tiba-tiba saja, aku terbayang tongkat milik Rehan yang besar dan panjang. Hatiku membara, hasrat nafsuku tiba-tiba saja bergejolak. Jujur aku sangat tergoda dengan tongkat milik Rehan. Tapi aku malu untuk mengatakannya. Selesai makan, aku naik ke atas, berjalan menuju kamar Rehan. Di sana, aku melihat pintu kamar Rehan terbuka, membuat diriku semakin penasaran. Setibanya aku di kamar Rehan, aku melihat Rehan sedang asik bermain dengan tongkatnya, sambil menonton film dewasa di layar ponsel. Mataku langsung membesar. Astaga Rehan, kamu sedang apa? Ucapku pelan sambil menghampiri Rehan. Rehan merasa kaget mendengar suaraku, yang tiba-tiba saja ada di dalam kamarnya. Ia langsung menghentikan kegiatannya, menutup tongkatnya yang masih berdiri dengan selimut. Mama, kok bisa ada di sini? Ucap Rehan dengan wajah panik. Kamu nakal ya Rehan. Mama sudah melihat semuanya. Ucapku sambil duduk di samping Rehan. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Sayang, jangan dibuang sembarangan. Jika kamu mau, tinggal bilang saja sama Mama. Mama bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Daripada kamu terus-terusan menonton film dewasa, sampai bergadang seperti ini. Ucapku sambil mengelus dada Rehan. Kemudian, aku membuka pakaianku di hadapan Rehan. Ini kan yang kamu mau? Ucapku sambil tersenyum menggoda Rehan. Saat itu juga, mata Rehan langsung membesar. Matanya terus menatap ke arah tubuhku yang tanpa busana. Pandangan Rehan tak lepas dari kedua pepayaku, yang besar dan berat. Tapi Mah, bagaimana dengan ayah? Kamu tenang saja, ayah kamu sedang tidur. Sudah, jangan malu-malu. Tidak apa-apa, Mama tidak akan marah. Mama tidak akan ceritakan hal ini kepada ayahmu. Ucapku sambil menarik tangan Rehan. Akhirnya malam itu, aku mengajak Rehan untuk melakukan hubungan badan denganku. Aku melakukan hal yang seharusnya tidak pernah aku lakukan. Namun di balik itu aku merasa puas dan bahagia. Sebab tongkat milik Rehan begitu besar dan panjang. Benar-benar sangat enak sekali. Rehan mampu membuat aku merasa puas dan melayang di udara. Dengan kenikmatan yang luar biasa. Tidak hanya besar dan panjang, Rehan juga begitu kuat dan tahan lama. Sampai aku kewalahan dibuatnya. Terima kasih Rehan. Mama sungguh lemas dan puas. Ucapku sambil tersenyum di pelukan Rehan. Inilah kisahku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.